Bagaimana bisa kamu diam saja melihat eksperimen mengerikan ini tetap berlangsung? Kenapa kamu tidak menghentikannya dan melakukan sesuatu? Saking kontroversialnya, ini harus dihentikan sebelum waktu yang ditentukan. Degrading little outfit. I gotta go to a doctor, anything. Jesus Christ, I'm burning up inside, don't you know? Bagaimana perilaku manusia sebagian besar juga ditentukan oleh bagaimana kondisi lingkungannya. Jika kondisi lingkungan itu baik, maka dia berpotensi untuk menjadi baik juga. Namun jika sebaik apapun seseorang ketika dia ditempatkan di kondisi atau lingkungan yang buruk, maka dia bisa ketularan jadi buruk juga. Dan hal itu juga didukung oleh salah satu eksperimen psikologi yang kontroversial dan di dunia psikologi ini terkenal sekali teman-teman, yaitu Stanford Prison Experiment atau penjara Stanford Experiment. Saking kontroversialnya, ini harus dihentikan sebelum waktu yang ditentukan. Dan saking mengerikannya, baru 2 hari jalan, beberapa orang yang menjadi bahan percobaan di eksperimen ini itu terpaksa harus dikeluarkan karena dari psikologisnya sudah gak kuat gitu menghadapi eksperimen yang sedang dilakukan. Gimana ceritanya dan semengerikan apa eksperimen psikologi yang dilakukan ini? Tonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Berawal dari rasa penasaran, Dr. Philip Zimbardo atau kita singkat aja jadi Dr. Zimbardo, dia penasaran apa sih pengaruh kekuasaan terhadap perilaku seseorang, kemudian dia membuat sebuah penelitian. Nah, perlu teman-teman ketahui, Dr. Zimbardo ini adalah seorang psikolog di Universitas Stanford yang merupakan juga profesor, teman-teman. Nah, kemudian untuk melakukan eksperimen itu pasti kan butuh partisipan kan ya, untuk menjadi bahan percobaan. Hingga akhirnya dia itu bikin kayak sejenis iklan untuk merekrut beberapa orang yang mau menjadi partisipan dengan bayaran satu harinya $15 kayak gitu teman-teman. Hingga kemudian dari iklan yang dia bikin, daftarlah 75 orang yang pengen menjadi partisipan. Dari 75 orang tersebut dipilihlah 24 orang dengan kriteria secara psikologis itu sehat ditambah tidak ada riwayat kriminal di orang tersebut. Dan selanjutnya di Stanford yang dipilih tempat itu tadi dibikinlah tempat serealistis mungkin sebagaimana halnya penjara pada umumnya. Ada tempat isolasi untuk beberapa orang yang merenung ketika melakukan kesalahan, kemudian juga ada jeruji besi dan beberapa tempat ya seperti penjara pada umumnya lah kayak gitu. Prosedur penelitiannya dari 24 orang yang lolos tadi, 12 orang dijadikan sebagai sipir atau penjaga dan sisanya 12 orang lagi dijadikan sebagai tahanan teman-teman. Proses penelitian ini ditarget waktu selama 14 hari hingga kemudian proses selanjutnya dilakukan sebagaimana proses penangkapan penjahat pada umumnya. Beberapa orang yang dipilih sebagai tahanan tadi disamperin ke rumahnya, kemudian digeledah, kemudian ditangkep lah, digerebek sama polisi sambil tangannya diborgol, bahkan mereka juga dibacakan tentang hukuman apa yang mereka terima atas kesalahan yang mereka lakukan. Mereka dibawa menggunakan mobil polisi yang ada sirenenya, kemudian ada juga salah satu dari partisipan yang ditangkap di depan mobilnya kayak gitu, tiba-tiba diberhentiin seperti itu. Jadi kayak sebagaimana kamu nonton film penangkapan penjahat kayak gitu teman-teman. Di awalnya mereka menikmati suasananya, mereka masuk dalam peran mereka sebagai penjahat dan sebagai penjaga, hingga kemudian mereka dibawa ke penjara Stanford teman-teman. Nah, sebelum mereka masuk ke dalam sel penjara, beberapa tahanan itu tadi dibawa dalam kondisi mata tertutup. Sesampainya mereka di penjara, pakaian mereka dilepas, mereka diberikan pakaian tahanan, dan di pakaian tahanan itu ada ID numbernya. Selain mereka diperlakukan sebagaimana tahanan pada umumnya, mereka juga dilepaskan dari identitas mereka yang sebenarnya. Jadi mereka hanya boleh memanggil dengan ID number yang ada pada pakaian mereka. Seperti itu. Dan yang boleh memanggil ini hanyalah penjaganya. Jadi sesama tahanan itu tidak boleh berbicara satu sama lain. Nah, kondisi di dalam penjara itu sendiri kurang cahaya, tidak ada kalender, tidak ada jam, sehingga beberapa tahanan yang ada di sana itu mereka sama sekali tidak tahu ini pagi atau sore, ini hari apa, ini jam berapa, tidak tahu.
Ditambah lagi, selain itu, di kaki mereka itu dipasang rantai dan juga sekaligus ada gemboknya. Hal ini untuk menggambarkan penindasan yang mereka alami, ditambah juga kepala mereka itu dipakai stocking ya teman-teman, untuk menutupi rambut mereka. Jadi benar-benar dikasih pengalaman buruk di dalam penjara seperti itu. Nah, percobaan berlangsung teman-teman, beberapa penjaga tadi diberikan wewenang. 12 orang lain kan diberikan wewenang sebagai penjaga untuk mengatur mereka atau bahkan mereka diizinkan untuk memberikan hukuman jika tahanan-tahanan itu melakukan kesalahan. Dan benar teman-teman, ketika mereka diberikan wewenang, di awalnya sih sama-sama saling menikmati peran, tapi semakin lama, mereka benar-benar menjiwai atau bahkan bisa dibilang mereka lupa kalau mereka itu acting. Yang penjaga semakin semena-mena terhadap tahanannya dan tahanannya semakin tertekan dan semakin menjiwai dan merasa bahwa dirinya itu adalah tahanan yang tertindas. Karena semakin diperhatikan dari beberapa peneliti yang juga mengawasi. Jadi di dalam penjara itu juga ada beberapa CCTV teman-teman. Untuk ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian tadi memantau kondisinya. Nah, ketika diperhatikan beberapa hari berlangsung, bahkan itu belum beberapa hari sih sebenarnya, baru 2 hari berlangsung, tahanan-tahanan itu mengalami perubahan perilaku. Mereka merasa stres, mereka merasa tertekan, mereka merasa cemas, bahkan ada beberapa yang sampai teriak-teriak saking tertekanannya. Dan bukan cuma itu, dari observasi yang dilakukan, beberapa tahanan ini mengalami perubahan perilaku lain, diantaranya cara mereka berjalan berubah, cara mereka duduk berubah, jadi orang yang takut, jadi orang yang minder, jadi orang yang khawatir dan merasa powerless atau tidak berdaya. Nah, ini bahayanya ya teman-teman. Padahal cuma eksperimen ya. Ketika seseorang dilabelin sebagai suatu yang buruk, sebagai sesuatu yang memalukan, belum lagi hukuman-hukuman yang mereka sering dapatkan dari penjaga yang semena-mena itu tadi. Karena hukuman yang diberikan pun meskipun tidak boleh diberikan hukuman fisik ya, mereka mendapatkan hukuman secara mental teman-teman. Disuruh membersihkan toilet menggunakan tangan kosong, disuruh hal-hal lain yang bisa disebut mempermalukan lah seperti itu. Mereka merasa minder, mereka merasa tidak berdaya dan merasa harga dirinya itu tidak ada. Nah, hal ini juga bisa kita bandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang itu berada di lingkungan yang buruk bersama dengan orang yang suka menghina, bersama dengan orang yang suka merendahkan dan meremehkan, itu dia bisa merasa dia punya label seperti itu, bahwa dirinya itu tidak berharga, bahwa dirinya itu remeh, bahwa dirinya itu berhak untuk dihina-hina, seperti itu bahayanya. Makanya kenapa kita penting sekali memilih lingkungan yang baik atau memindahkan diri ke lingkungan yang baik, atau kalau enggak kita jauhkan diri kita dari orang-orang yang buruk itu seperti ini. Karena sadar atau tidak sadar itu ngaruh sekali kalau kita sering bersangkutan dengan orang-orang yang negatif seperti itu. Nah, balik ke cerita eksperimen ini. Nah, setelah mereka menerima perlakuan-perlakuan yang buruk ini, ada salah satu tahanan yang sampai teriak-teriak dan merasa sangat tersiksa sekali hingga terpaksa dia harus dipulangkan karena kondisinya sangat mengkhawatirkan. Padahal seperti yang kita ketahui, sebelum mereka masuk atau jadi partisipan, mereka udah dicek secara psikologis itu mereka sehat. Tapi baru berlangsung 2 hari, diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi seperti itu, dia sudah sangat berubah menjadi orang yang berbeda. Perubahan perilaku juga dialami oleh beberapa orang yang diberikan wewenang sebagai penjaga. Yang awalnya sebelum dia dikasih kekuasaan untuk menjadi penjaga itu tadi dia adalah orang yang baik, kemudian ya seperti orang gak tegaan dan tidak jahat sama sekali. Tapi ketika dia dikasih wewenang untuk menjadi sipir, kamu bebas memberikan hukuman kepada siapapun yang melakukan pelanggaran, dan bahkan mereka diginiin teman-teman. Kalau nggak galak, mereka itu dimarahin. Gimana sih kok kamu nggak galak? Kamu kan menjaga, kamu kan sipir, galak dong sama mereka. Seperti itu. Setelah mereka mendapatkan perintah seperti itu, mereka berubah jadi orang yang berbeda sama sekali. Mereka berubah menjadi orang yang diktator, mereka jadi orang yang otoriter. Bahkan pernah terjadi karena saking jengkelnya mereka terhadap tahanan yang menurut mereka melawan, mereka sampai menyemprotkan semprotan pemadam kebakaran ke dalam penjara terhadap tahanan-tahanan itu tadi. Mereka nyuruh tahanan itu untuk push up, kemudian mereka tadi ya seperti yang sebutkan meminta tahanan itu untuk membersihkan toilet dengan tangan kosong, dengan perkataan-perkataan yang buruk terhadap tahanan-tahanan itu tadi. Mereka berubah menjadi orang yang seperti itu. Oke, selanjutnya singkat cerita, beberapa hari eksperimen ini berlangsung dengan pemandangan yang sangat mengerikan sembari dipantau oleh para ilmuwan itu tadi.
Di hari ke-6, Dr. Christina datang untuk melihat eksperimen itu. Dan perlu teman-teman ketahui, Dr. Christina ini adalah pacar dari Dr. Zimbardo. Nah, sebelum dia duduk bersama dengan ilmuwan yang lainnya, dia sempat ketemu dengan salah satu partisipan bernama John Wayne. John Wayne ini ketika diajak ngobrol, dia adalah orang yang menyenangkan, asik, baik, lucu, bahkan seperti itu, lucu dalam arti humoris ya teman-teman. Nah, ketika dia habis ngobrol sama John, kemudian dia datang ke ruangan ilmuwan untuk duduk sembari memantau kondisi eksperimen tersebut. Nah, ketika Dr. Christina melihat eksperimen tersebut, dia kaget teman-teman. Karena ketika dia melihat John Wayne menggunakan seragam dengan John Wayne yang dia lihat sebelum dia masuk ke dalam ruangan ilmuwan, itu adalah orang yang completely different atau orang yang benar-benar beda. Sebelumnya John ini orang yang baik, kemudian orang yang ramah, lucu, dan lain-lain. Ketika dia menggunakan seragam dan menjadi penjaga, dia berubah menjadi orang yang sangat kejam. Dia berkata buruk terhadap para tahanan, kemudian menghukum, dan lain sebagainya. Melihat hal itu, Dr. Christina langsung marah-marah terhadap Dr. Zimbardo. Bagaimana bisa kamu diam saja melihat eksperimen mengerikan ini tetap berlangsung? Kenapa kamu tidak menghentikannya dan melakukan sesuatu? Dan di sini sontak Dr. Zimbardo merasa kayak seperti itu, dia sadar ternyata dirinya pun itu sudah terlalu masuk ke dalam eksperimen itu dan tidak menyadari bahwa dia itu sedang melakukan eksperimen. Dia sedang memasuki perannya sebagai pengawas, penjaga, dan juga tahanan melalui CCTV-nya. Hingga pada saat itu juga eksperimen dihentikan. Dan kesimpulan dari eksperimen Dr. Zimbardo ini hasilnya adalah bahwa orang yang memiliki kedudukan dan posisi lebih tinggi, kekuasaan lebih tinggi, itu memiliki pembenaran dalam kepalanya bahwa dia bisa bertindak semaunya meskipun dia tahu yang dilakukan itu adalah baik ataupun tidak, seperti itu teman-teman. Dan dari eksperimen ini juga menunjukkan bahwa orang yang secara psikologis itu sehat bisa berpotensi menjadi orang yang kejam ketika dia berada di lingkungan yang buruk, seperti itu. Nah, hal ini bisa jadi pelajaran bagi kita bahwa lingkungan itu adalah hal yang sangat penting sekali untuk perkembangan diri kita, untuk hidup kita itu seperti apa. Karena sebagaimana eksperimen ini, orang partisipan sebelumnya yang secara psikologis itu sehat bisa berubah menjadi orang yang sangat kejam seperti penjaga-penjaga itu tadi ketika dia ditempatkan di lingkungan yang buruk, seperti itu. Namun itu juga bisa kembali ke diri masing-masing. Ketika kita belajar banyak hal, kemudian kita meningkatkan kualitas diri kita, iman kita, itu juga akan bisa membantu mengontrol perilaku kita, karena kita tahu mana yang baik dilakukan dan berpahala, mana yang buruk dilakukan dan berdosa, seperti itu. Semoga bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita semua dan kehidupan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan belajar apa yang terjadi di sekitar kita. Semoga bermanfaat dan bagikan video ini kepada teman-teman kamu untuk membagikan manfaat yang lebih luas lagi. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.